Halo teman-teman, selamat datang di channel Informan 007. Ya, pada video kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan 10 ide budidaya tanaman yang bikin Anda bisa jadi jutawan. Ya, peluang bisnis budidaya tanaman kini semakin terbuka lebar seiring dengan populernya konsep urban farming di antara masyarakat perkotaan. Ya, kegiatan bercocok tanam yang awalnya dilakukan untuk mengisi waktu luang ternyata bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Ya, tak perlu lahan yang luas, budidaya tanaman bisa Anda lakukan di lahan yang terbatas seperti perkarangan, balkon, hingga atap rumah. Ya, tertarik mengubah hobi bercocok tanam menjadi peluang bisnis? Kuncinya adalah memilih tanaman yang tepat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peluang bisnis budidaya tanaman ini, kita akan bahas dalam video ini secara detail, jelas, ringkas, dan tepat sasaran. Lantas tanaman apa saja sih yang bisa menjadi ide budidaya tanaman yang bisa membuat kita atau Anda semua menjadi jutawan? Yang pertama yaitu budidayakan tanaman di pekarangan yang bisa menjadi penghasilan. Ya, budidaya tanaman yang kini tak lagi memerlukan lahan yang luas karena Anda bisa memulainya di perkarangan atau halaman rumah. Anda bahkan bisa membudidayakan tanaman hidroponik, yaitu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Sebagai penggantinya, media tanaman ini bisa dibuat dari sabut kelapa, pasir, pecahan genteng, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Penyusunannya juga bisa dibuat secara bertingkat sehingga tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Dengan demikian, ini atau hidroponik ini menjadi ide yang sangat kita anjurkan untuk bisa bercocok tanam dengan lahan sempit tanpa menggunakan media tanah dan juga menghasilkan pundi-pundi uang yang tentunya hasil pertanian ini bisa kita jual. Tanaman yang kedua yaitu budidaya tanaman cabai. Ya, cabai adalah salah satu bahan makanan yang tidak bisa lepas dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Meskipun harga cabai sering melambung, permintaannya selalu tinggi, sehingga membuat tanaman atau budidaya cabai ini sangat menjanjikan. Di balik rasanya yang pedas namun nikmat, tanaman cabai menyimpan potensi keuntungan yang besar, dan inilah beberapa alasan budidaya cabai sangat menguntungkan. Yang pertama yaitu cabai memiliki permintaan yang tinggi karena kebanyakan masyarakat Indonesia tak bisa makan tanpa sambal. Ya, harga cabai bisa melejit tinggi di saat-saat tertentu, misalnya saat bulan Ramadan atau ketika terjadi gagal panen. Dan yang ketiga yaitu cara menanam cabai cukup mudah dan bisa dilakukan di perkarangan rumah sehingga tidak dibutuhkan modal yang cukup besar. Yang ketiga yaitu budidaya tanaman tomat. Ya, tomat juga disukai dan dibudidayakan di rumah karena dalam proses pembuatan sambal, tomat juga diikutsertakan. Budidaya tomat tidak memerlukan lahan yang luas, bahkan Anda bisa menanam di dalam pot. Namun Anda perlu memastikan tanahnya tetap basah dan subur. Dan dilansir dari liputan6.com, untuk memastikan Anda dapat menanam tomat yang berkualitas, pastikan Anda memilih bibit tomat yang bagus. Ya, selain itu, sirami tanaman tomat setiap hari. Jika ada tanaman lain yang tumbuh dan mengganggu pertumbuhan tomat, segera cabut agar tomat bisa tumbuh dengan baik, dan tancapkan bambu di samping tanaman sebagai media tomat untuk merambat juga dapat berdiri tegak. Yang keempat yaitu budidaya tanaman kangkung. Ya, kangkung adalah tanaman kaya gizi yang hanya memerlukan 4 hingga 6 minggu untuk panen. Jika tidak ada lahan yang luas untuk menanam kangkung, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan baskom sebagai media tanam. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan budidaya tanaman kangkung, yaitu bibit kangkung hidroponik, zat pengatur tumbuh, plastik berbentuk saringan, dan baskom seukuran plastik. Yang kelima yaitu budidaya tanaman bawang merah. Ya, budidaya tanaman bawang merah bisa dilakukan dengan menyediakan media polybag
tanah dan bawang merah, serta pupuk. Budidaya tanaman bawang merah cocok untuk para pemula karena cara penanamannya yang mudah. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya bawang merah, yaitu waktu penyiraman pada pagi dan sore hari. Letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari dan pastikan tanaman tidak terkena air hujan. Ide yang keenam yaitu budidaya tanaman bayam. Ya, bayam merupakan salah satu jenis sayuran yang populer, terutama yang dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak, di mana budidaya tanaman bayam ini bisa dilakukan di rumah dan lahan yang kecil menggunakan media tanam polybag. Ini adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menanam bayam, yaitu polybag, pupuk kompos, bibit bayam dalam bentuk biji atau stek batang. Ide yang ketujuh yaitu budidaya tanaman sawi. Ya, ada 4 jenis tanaman sawi yang dikenal masyarakat, yaitu sawi hijau biasa, sawi hijau pahit, sawi minyak, dan sawi berdaun lebar. Ya, untuk keempat jenis tanaman sawi ini Anda bisa menggunakan metode yang sama untuk menanamnya. Keunggulan budidaya tanaman sawi adalah bisa ditanam di area yang panas maupun dingin. Namun perlu diingat bahwa tanah yang digunakan untuk menanam sawi perlu mengandung senyawa organik yang lembab. Ide yang ketujuh yaitu budidaya tanaman terong. Ya, terong merupakan banyak gizi seperti vitamin K dan kalsium. Tanaman ini bisa dibudidayakan dengan media polybag. Meskipun biaya budidaya ini pada awalnya tergantung mahal, namun budidaya terong ini nantinya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak dari hasil panen tanaman ini. Ini adalah beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan untuk menanam terong, yaitu kisaran suhu antara 22 hingga 30 derajat Celcius, media tanam meliputi pasir, sekam tanah, dan pupuk. Tanaman terong terkena sinar matahari yang cukup dan pH tanah berkisar antara 6,3 hingga 7,3. Dan ide yang ke-9 yaitu budidaya tanaman paprika. Ya, tanaman paprika sangat cocok untuk dijadikan ide budidaya, dan meskipun tidak sepopuler cabai, permintaan paprika di pasar Indonesia termasuk tinggi. Namun mengingat pasokan paprika yang masih rendah, harga paprika cenderung tinggi seperti dilansir dari Pak Tani Digital dan stabil dibandingkan komoditas cabai lainnya, di mana harga terong ini dikatakan bahwa lebih stabil dibandingkan cabai. Saat melakukan budidaya paprika, yang perlu Anda perhatikan adalah suhu di area untuk menanam paprika. Ya, paprika berkualitas baik biasanya ditanam di dataran tinggi. Hal ini karena paprika rentan terhadap serangan hama penyakit jika ditanam di dataran rendah. Media tanam yang biasa digunakan untuk budidaya paprika adalah arang sekam. Keuntungan media tanaman ini adalah steril dari hama penyakit serta membuat Anda lebih mudah mengontrol penggunaan pupuk dibandingkan jika ditanam di area atau di atas tanah. Dan ide yang ke-10 yaitu budidaya tanaman hias. Ya, ada beberapa tanaman hias yang berpeluang menguntungkan untuk dibudidayakan, diantaranya yaitu mawar, anggrek, bunga matahari, melati, kamboja, dan pohon bonsai. Ya, selain diminati sebagai tanaman hias, banyak orang membutuhkan tanaman hias untuk acara seperti pernikahan dan ritual keagamaan. Itulah sebabnya selain menjual tanaman hias, bisnis persewaan tanaman hias juga laris manis di pasaran. Dan itulah sedikit informasi terkait dengan ide budidaya tanaman, serta trik dan cara-cara khusus yang telah kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.